Natal toh, orang-orang bilang Tuhan Yesus mau datang. Jadi, kakak harus sambut orang tua dengan yang baik. Orang-orang dong sekitar ke rumah, hias ke rumah, hias pohon Natal, bikin kue-kue Natal, terus ada yang baju baru, yang sepatu baru. Semua itu pas sambut Tuhan Yesus mau kedatangan. Lalu, kira-kira Tuhan Yesus mau datang sehingga di katong rumah kasih. Katong rumah sing ada hiasan Natal. Katong rumah juga sing ada pohon Natal. Terus di meja makan cuma ada nasi jagung. Dan di toples juga cuma ada jagung goreng. Kira-kira Tuhan Yesus mau datang kasih. Hai anakku sayang, kelahiran Yesus itu sangat sederhana. Kita menyambut kelahiran Yesus penuh dengan sederhana, jangan dengan mewah-mewah. Lihatlah, kita merayakan dengan kemewahan. Apakah saudara-saudara kita juga merasakan hal yang demikian? Jadi, mari kita sama-sama menyambut kelahiran Yesus dengan penuh kesederhanaan. Dengan sini mama bilang kok, wah, Apa mau raya Natal kalau masih cari rumah, orang bilang kata foto rumah bagus, pakai baju baru, sepatu baru, supaya orang bilang, wih, gila deh ini keren. Atau mau bikin kue banyak-banyak, makanan enak supaya orang bilang, oh yo, foto mampu, yang perlu. Yang perlu itu, foto punya kesiapan hati untuk menyambut Tuhan Yesus. Yang perlu itu, foto punya kehidupan yang penuh dengan kasih, yang saling menghormati dan menghargai satu dengan lain. Jadi foto saudara semua, mari foto menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan bersukacita. Anakku sayang, lipatlah tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus selalu sayang orang yang setia kepadanya. Maafkan aku, Mama. Sayang, maafkan aku, Papa. Oh anakku sayang, Tuhan Yesus datang dan membawa damai untuk kita semua. Tuhan Yesus datang dan membawa damai untuk kita semua.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kita sudah memasuki minggu Adventus ke berapa, Bapak, Ibu, saudari? Kita masuki minggu Adventus kedua. Di dalamnya kita merayakan Natal Kristus yang dilaksanakan warga sektor Kalvari. Tadi disampaikan oleh MC bahwa tahun kemarin tidak sama seperti tahun ini. Tahun ini penuh dengan tantangan. Tahun 2023 penuh dengan tantangan. Sementara tahun 2022, 2021 dan seterusnya turun ke bawah, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali tantangan dan cobaan yang begitu besar yang kita rasakan. Banjir, tanah longsor, bahkan COVID. Tahun 2023 tidak begitu seperti tahun-tahun kemarin. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tetap ditantang dengan berbagai hal dalam hidup ini. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu menaruh kekuatan ini kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu masih ada bersama-sama dengan kita sampai pada saat ini. Dan karena itu di saat ini beta mengajak kita semua sebagai warga sektor Kalvari maupun semua kita sebagai umat Tuhan di dalam jemaat GPM Kayawatu ini, di malam Natal ini kita duduk dan kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan sepanjang kehidupan kita sampai pada saat ini. Walaupun ada tantangan, ada hambatan, ada ancaman, tetapi tangan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan bagi kita, Bapak Ibu saudari. Dengan kekuatan tangan Tuhan pada kita harus menjaga, kita harus merawat, dan kita harus membangun hidup bersama-sama dalam satu persekutuan sebagai persekutuan yang sehat rohani dan persekutuan yang sehat jasmani. Sebagaimana Bapak Ibu saudara-saudari, tema Natal kita, kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Kita diarahkan dengan pandangan kita kepada Tuhan untuk kita ada di sini, untuk kita menyembah Yesus Kristus. Kita menyembah Yesus Kristus dengan hati yang murni. Kita menyembah Yesus Kristus dengan hati yang tulus, dengan tidak memikirkan harta duniawi apapun, seperti yang disampaikan oleh spontanitas tadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Natal sudah tiba. Banyak kesibukan-kesibukan yang kita rasakan, banyak kesibukan-kesibukan yang kita lakukan. Orang mempersiapkan rumahnya yang bersih, orang sibuk dengan berbelanja, belanja pohon Natal, dan sekaligus pernak-perniknya, dan juga berbagai hal untuk persiapan perayaan Natal Kristus. Yang dikatakan oleh peserta spontanitas tadi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kita merayakan Natal itu dengan kerendahan hati.
apa adanya di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita paksakan. Kita merayakan Natal ini dengan hati yang tulus, hati yang murni. Bukan kita merayakan Natal ini dengan semeriah-meriahnya dengan berbagai hal yang kita sediakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, demi mewujudkan hidup yang sehat rohani dan sehat jasmani, maka hal yang perlu dilakukan adalah membersihkan hati kita. Hati itu perlu Bapak Ibu saudara-saudari bersih, lalu kita datang menyembah Tuhan. Kalau hati ini belum bersih, jangan datang untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari. Sebab hati merupakan pusat perasaan, hati merupakan pusat pikiran, hati merupakan pusat kemauan atau merupakan pusat daripada kehendak kita. Segala sesuatu diolah di dalam hati, kemudian diekspresikan dalam tindakan. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari tema Natal kita. Kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja kemuliaan ini. Bapak Ibu saudari, kita perlu memurnikan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan dengan kita datang harus memurnikan hati kita Bapak Ibu saudara-saudari, agar kita dapat menyambut kedatangan Tuhan Raja kemuliaan itu dengan sorak-sorai seperti seperti bacaan kita tadi Bapak Ibu saudari di dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 itu. Dalam bacaan kita tadi Bapak Ibu saudara-saudari, Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, Mazmur ini diawali dengan pengakuan umat Israel bahwa Tuhanlah pemilik bumi dan segala isinya, sehingga seluruh makhluk ciptaannya harus menyembah Dia dalam kebenaran dan kekudusan hidup. Dalam firman Tuhan ini juga Bapak Ibu saudara-saudari telah terlihat atau terbaca bahwa arak-arakan memasuki bait Allah diiringi dengan syair yang dinyanyikan secara berbalas-balasan, yaitu kelompok yang pertama mengatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kemudian yang lainnya membalas, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu saudara-saudari yang anak-anak yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, syair ini mengisyaratkan orang yang terlibat dalam arak-arakan menyambut Tuhan haruslah orang yang hidupnya tidak tercemar, orang yang bebas dari kejahatan, orang yang tidak menyimpan dendam, orang yang tidak angkuh, orang yang tidak sombong, dan orang yang tidak hidup di dalam kebencian, orang yang hidup jujur, ya, dan orang yang tidak penipu. Berarti Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua dengan arak-arakan datang bersekutu di tempat ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, hati yang bersih, untuk kita menyembah
Yesus Kristus Sang Raja kemuliaan itu. Tidak ada di antara kita di sini datang dengan penipuan dan lain-lain sebagainya. Datang, beta mau pergi Natal dulu. Tuhan Yesus lahir. Nanti selesai itu turun dari truk-truk, beta mau pergi main judi dulu. Beta mau pergi di beta pun tamang sana dulu, ada tunggu. Dengan apa? Dengan sebotol air putih yang rasanya asam. Itu berarti termasuk penipuan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Katong sutipu Tuhan. Katong datang katong mau sembah Dia, padahal selesai itu katong sempusi media lain. Katong pergi kepada hal-hal yang lain. Mudah-mudahan di malam Natal ini sampai seterusnya itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang ada hanyalah kita kembali ke tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, dan kita duduk dan merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan kita punya keluarga. Penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Walaupun sepanjang tahun ini ada tantangan, ada cobaan, beta menderita sakit, beta punya anggota keluarga sudah ada lain, orang yang beta kasihi, orang yang beta cintai sudah tidak ada lain. Tetapi Tuhan masih sayang beta, menyertai dan menuntun beta sampai pada saat ini beta masih hidup. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita diajak untuk bersiap diri. Di dalam firman Tuhan bilang, angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu, pandanglah ke depan, dengan hatimu yang tulus dan murni sambutlah Dia yang sedang datang dan semakin mendekat. Dialah Raja kemuliaan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada pertanyaan, siapakah itu Raja kemuliaan? Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, pengakuan kita sebagai umat terhadap kekuasaan Tuhan yang begitu menyelamatkan kita dalam hari-hari hidup kita, menyelamatkan kita dalam berbagai tugas dan kerja yang kita laksanakan, sampai pada saat ini kita datang bersekutu untuk bersyukur kepadanya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita kasihi, Tuhan tidak hanya berkarya dalam sejarah hidup kita, tetapi Ia juga berkarya di dalam sejarah dunia ini. Bukan Ia berkarya bagi kita orang Kayawatu saja, bagi kita orang-orang di sektor Kalvari saja, tetapi bagi dunia ini seanteronya. Karena Dialah Sang Pencipta alam semesta, Dialah Raja kemuliaan yang sedang datang dan semakin mendekat. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang beta kasihi dalam Tuhan, setiap kita yang hadir di sini sebagai umat, sebagai pelayan, kita semua diajak untuk menggunakan momen Natal ini untuk mengenal diri kita dengan sungguh-sungguh. Apakah kita layak
untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja kemuliaan. Seseorang disebut layak bila memiliki kualitas hidup yang baik, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga sebagai suami istri, maupun kekerasan terhadap anak, tidak membenci dan mendendam satu dengan yang lain. Untuk menjadi orang baik, seseorang perlu belajar menjadi pribadi yang akrab dengan Tuhan, menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang terus-menerus mencari wajah Allah di dalam diri Yesus Kristus yang penuh kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk mencari wajah Kristus. Bukan kita mencari wajah Kristus dengan mencari gambar-gambar atau poster-poster gambar Tuhan Yesus di mana-mana lalu kita pandang, tetapi kita harus menyiapkan hati ini untuk Tuhan berdiam di dalamnya. Kita harus bersekutu bersama di dalam peribadahan. Kita harus bersekutu bersama, berjalan bersama, bergandengan tangan bersama dalam mensukseskan berbagai program kegiatan gereja demi suksesnya pelayanan ini. Kita mencari wajah Kristus berarti ketika lonceng Natal atau lonceng kebaktian itu berbunyi, jangan kita membalik belakang daripadanya. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau bilang satu hal besar. Kemungkinan besar ke depan ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan dimanjakan oleh uang. Uang lebih banyak daripada kita bersekutu dengan Tuhan. Mengapa beta mau bilang ini Bapak Ibu saudara-saudari? Ke depan nanti di kayu waktu ini mungkin hadirnya perusahaan penyimpanan ikan, dan disitulah semua orang berbondong-bondong masuk dan bekerja. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara bagi kita, bahwa apakah nantinya ada berkat Tuhan itu, lalu ada lonceng berbunyi, kita merasa capek, tidak perlu untuk beribadah. Lonceng berbunyi, pekerjaan kita berjalan terus. Kita tidak menyisihkan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Segala pekerjaan yang kita kerjakan dari hari lepas hari dalam hidup ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita yakini bahwa itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan percayakan bagi kita untuk kita bekerja, dan kita boleh hidup dari pekerjaan itu. Dan karena itu wajiblah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kesibukan apapun yang kita lakukan, tetapi sisihkanlah waktu untuk Tuhan. Jika seseorang menemukan dirinya belum layak, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk datang kepada Tuhan, belum layak ini yang bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari? Mungkin di antara kita semua mengatakan bahwa belum layak itu mungkin beta adalah orang berdosa, ya. Beta belum bisa pergi kepada Tuhan. Tidak Bapak Ibu saudara-saudari yang beta kasihi. Yang dimaksudkan di sini yang belum layak itu Bapak Ibu saudara-saudari adalah, janganlah Bapak Ibu
menyerahkan diri Bapak Ibu kepada hal-hal duniawi lebih daripada Bapak Ibu menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari, jika seseorang menemukan dirinya belum layak, maka saatnya untuk sadar dan bertobat. Sebab Sang Raja kemuliaan yang penuh kuasa dan cinta kasih itu berkenan mengampuni kita. Setiap kita sebagai pelayan, sebagai umat, sebagai warga sektor, perlu kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang murni hati dan layak untuk menyambut Tuhan yang datang di tengah-tengah kita. Sebab Dialah Allah yang berkuasa memerintah atas alam semesta. Dialah Allah yang berkuasa dan memerintah atas bangsa-bangsa, memerintah atas sektor Kalvari, memerintah atas jemaat GPM Kaiwatu, dan memerintah atas gereja Protestan Maluku, juga dalam keluarga kita masing-masing. Sang Raja kemuliaan sedang dalam perjalanan datang di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari, dan semakin mendekat untuk menjumpai katong semua. Dan karena itu berdirilah teguh dan sambutlah Dia dengan hati yang murni. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Melalui firman-Nya kita boleh mengandalkan Dia, dan kita boleh bertobat, dan kita menyembah Tuhan kita Yesus Kristus.